Halo Queeners, di video kali ini Queen akan mereview miniseries drama Korea yang berjudul Baekturner. Drama ini dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Lee Jae-hoon dan memiliki 3 episode. Selain aktris cantik, serial drama ini juga dibintangi aktor muda tampan yang bernama Shin Jae-ha dan Jisoo. Drama ini menceritakan tentang siswi SMA kesenian yang bernama Yeosul yang diperankan oleh Kim So Hyun. Ia merupakan seorang yang ahli dalam bermain piano. Yeosul juga telah banyak memenangkan berbagai macam kontes kejuaraan piano. Suatu ketika, Yeosul mengalami sebuah kecelakaan, dan ia pun tidak pernah bermain piano kembali karena kejadian tersebut. Namun, dengan bantuan temannya yang bernama Chasik dan Jinmook, akhirnya Yeosul memulai hidup barunya lagi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Pagi hari itu, Yeosul sedang berada di mobil menunggu ibunya. Mereka bersiap akan pergi ke tempat ujian tes pianis di sekolahnya. Yeosul sekolah di SMU Seni Hanjo, jurusan piano. Bakatnya dalam bermain piano tidak diragukan lagi, karena tiap tahun ia selalu mendapatkan juara pertama. Dalam perjalanan, ibunya mengingatkan agar Yeosul bermain dengan maksimal, karena tes kali ini dihadiri oleh seorang profesor Moon dari Universitas Seni. Ibu Yeosul ini sangat posesif dan berambisi supaya anaknya terus menjadi yang terbaik. Di ruangan pentas tes seni piano, seorang pria sedang mempersiapkan penampilannya di atas panggung. Pria itu bernama So Jinmook, musuh sekaligus saingan terberat Yeosul di sekolahnya. Juri saat itu menawari siapa yang akan menjadi pembalik halaman untuk membantu So Jinmook saat bermain piano. Yeosul pun mengajukan diri. Teman-temannya di situ tidak percaya, karena mereka berdua terkenal sebagai musuh bebuyutan. Ternyata, ibu Yeosul yang menyuruhnya sebagai pembalik halaman untuk So Jinmook, agar ia dapat membalikan ke halaman yang salah, sehingga So Jinmook tidak bisa bermain dengan lancar. Jinmook duduk di depan piano dan mulai memainkannya, sedangkan Yeosul duduk tak jauh di belakangnya. Sebenarnya Yeosul tidak mau melakukan hal kotor seperti itu. Ia bertanya kepada sang ibu, kenapa ia tidak percaya dengan kemampuan anaknya sendiri. Ketika tiba saatnya Yeosul membalikan halaman, ia memegang ujung partitur dan membalikan halamannya dengan tepat di waktu yang tepat pula. Sang ibu langsung berteriak melihat tingkah Yeosul yang tidak mematuhi kehendaknya. Ternyata ada latar belakang lain yang membuat ibunya begitu ingin melihat So Jinmook gagal. Dulu, sang ibu adalah guru piano Jinmook saat masih kecil, dan ibu selalu membawa Yeosul saat mengajar. Jinmook memang bisa bermain piano, tapi ia tidak bisa menggunakan perasaannya saat bermain. Sang ibu terus mengajari Jinmook dan mengoreksi setiap permainannya. Tapi Jinmook tidak menerima karena menurutnya cara bermain pianonya sudah bagus. Ia juga meminta kepada ayahnya untuk mengganti guru piano baru karena ibu Yeosul sangat menyebalkan. Ibu Yeosul berlutut dan meminta maaf di depan Jinmook. Ia akan mengajarkannya lebih baik lagi. Tiba-tiba, terdengar suara piano mengalun. Mereka semua terkejut, ternyata itu Yeosul yang sedang memainkan lagu yang tadi dipelajari Jinmook. Yeosul mengatakan ibunya sudah mengajarkannya dengan benar dan lebih bagus dari Jinmook. Melihat hal itu, Jinmook tidak terima. Ia menuduh ibu Yeosul mengajari Yeosul dengan benar tapi tidak pada dirinya. Jinmook yang iri melihat cara bermain piano Yeosul langsung meraih tutup tuts piano dan menjatuhkannya. Untung saja sang ibu cepat melindungi tangan Yeosul yang hampir terjepit. Sejak saat itu, So Jinmook begitu dendam dengan Yeosul. Kembali lagi ke tempat tes, Jinmook menyelesaikan tesnya dengan baik. Ia bermain dengan tepat seperti layaknya komputer. Sekarang giliran Yeosul. Juri bertanya siapa yang akan menjadi pembalik halaman untuk Yeosul. Jinmook yang belum turun dari panggung langsung mengajukan diri. Ibu Yeosul berseru protes, meski setelahnya ia pun berpura-pura sedang protes pada kameranya. Yeosul mendapatkan lagu yang sulit dari seorang komposer terkenal, pianis terbaik dunia. Ia pun mulai memainkan piano dengan semua kemampuannya. Tiba saatnya Jinmook membalikan halaman untuk Yeosul. Apakah ia akan membalikan tepat waktu dan di halaman yang tepat?
저 자식 저 일부러 저런 거야. 미안, 내가 긴장했나 보다. 김색이 저기서 실수를 하냐? 제가 실수를 했습니다. Jinmook meminta maaf karena ia merasa gugup. Saat akan mengambil partitur yang jatuh tadi, Yosul menepis tangan Jinmook. Yosul kembali menghadap piano dan memejamkan matanya. Ia mulai memainkan piano tanpa menggunakan partitur sama sekali. Semua orang dan para juri begitu kagum melihatnya. Yosul memainkan lagu itu dengan sangat bagus tanpa ada kesalahan dikit pun. Di tempat lain, seorang pria sedang bersiap mengikuti ronde ketiga lomba lompat galah. Pria itu bernama Chasik, seorang atlet lompat galah. Pelatihnya berusaha memotivasi untuk mendapatkan medali agar diterima masuk di universitas. Tapi perhatian Chasik yang tertuju pada ibunya, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang melewati ibunya dan tersengaja menjatuhkan tas serta minuman ibunya. Chasik yang melihat itu marah-marah. Ia tak terima ibunya seperti diperlakukan buruk. Pelatihnya mengatakan kalau mereka adalah orang tua Junho yang lompatnya lebih tinggi dari Chasik. Oleh karena itu, Chasik harus lompat lebih tinggi lagi darinya agar sang ibu tidak dianggap rendah oleh siapapun. Chasik pun berteriak kepada panitia untuk menaikkan palangnya setinggi 5,3 meter, menandingi rekor Junho yaitu 5 meter saja. Chasik mempersiapkan diri, ia mulai berlari sambil memegang galah kuat-kuat. Lalu, ia pun melompat dan berhasil melewati palang itu. Sang ibu langsung berteriak dan sangat bangga. Semua orang yang berada di situ memberikan selamat kepada Chasik. Akhirnya ia bisa memecahkan rekor dan masuk ke tim nasional. Chasik begitu percaya diri dan mulai menyombongkan dirinya. Ia langsung teriak kepada panitia untuk menaikkan lagi palang menjadi 5,5 meter. Scene beralih saat Yosul keluar dari ruang tes. Ia menghampiri ibunya dengan rasa bangga, tapi sang ibu malah memarahinya karena tidak mematuhi perintahnya tadi. Saat Jinmook lewat, Yosul memanggil dan mengatakan kepada Jinmook kalau ia sengaja menjatuhkan kertasnya untuk bisa mengalahkan dirinya dengan cara yang sangat licik. Tapi sayangnya Yosul sudah menghafal semua lagu itu. Ia juga menyombongkan dirinya kalau Jinmook bukanlah tandingannya. Yosul pun pergi bersama ibunya sambil tersenyum. Mereka merasa sangat puas karena telah berhasil merendahkan Jinmook. Jinmook merasa sangat sakit hati mendengar perkataan Yosul. Ia pun langsung pergi ke gereja dan berdoa serta memohon kepada Tuhan untuk membalas sakit hatinya kepada mereka yang terus menyombongkan diri, padahal memiliki bakat lebih dibanding orang lain, tapi mereka malah merendahkan orang yang memiliki kemampuan di bawah mereka. Saat itu juga, mobil yang dikendarai oleh Yosul dan ibunya mengalami kecelakaan. Sedangkan yang terjadi pada Chasik, ia akan melompati palang setinggi 5,5 meter, tapi tiba-tiba saja, galak yang ia gunakan malah mengenai dan menusuk bagian tengah selangkangannya. 불기둥으로 심판해 주시옵소서. Setelah Jinmook selesai berdoa, ia menerima telepon dari gurunya. Dengan tergesa-gesa dan panik, gurunya mengatakan kalau Yosul mengalami kecelakaan dan memungkinkan ia mengalami kebutaan. Mendengar berita itu, Jinmook tidak percaya. Ternyata Tuhan mengabulkan doanya begitu cepat. Di rumah sakit, dokter memvonis Yosul mengalami kebutaan dan tidak bisa melakukan donor kornea karena yang rusak adalah saraf optiknya. Sang ibu tidak percaya dan terus memohon kepada dokter untuk menyembuhkannya. Ibunya hanya khawatir kalau Yosul tidak bisa bermain piano lagi. Ia tidak khawatir kepada kesehatan anaknya. Ibunya marah-marah dan tidak terima. Ia berusaha akan mencari rumah sakit lain yang bisa menyembuhkan anaknya. Ibunya juga mengatakan kalau Yosul tidak usah khawatir kalau ia akan tetap bisa menjadi pianis terkenal walaupun kondisinya seperti ini. Di rumah sakit yang sama, Chasik dan ibunya sedang memeriksa keadaan Chasik. Dokter mengatakan alat vital Chasik tidak terluka parah. Hanya saja, tulang belakangnya bermasalah sehingga ia harus dioperasi. Dokter juga mengatakan kalau ia tidak bisa lagi melakukan olahraga itu. Chasik berpura-pura tersenyum dan tegar, padahal ia sangat kecewa.
Saat di koridor rumah sakit, Yosul tidak sengaja menabrak Casik. Yosul pun bertanya kepada Casik, kemana arah menuju atap gedung rumah sakit. Casik pun menawarkan untuk mengantarnya. Mereka pun pergi ke atap gedung rumah sakit. Di pintu masuk, ternyata Jinmook datang ingin menjenguk Yosul. Ia tidak percaya kalau Yosul benar-benar buta, dan Jinmook merasa sangat bersalah karena menurutnya akibat doanya, Yosul bisa celaka seperti ini. Casik dan Yosul sudah sampai di atap gedung. Yosul pun bertanya, apakah di sekitarnya ada orang? Casik menjawab kalau di sini sepi dan tidak ada siapapun. Ia langsung pergi meninggalkan Yosul. Yosul melipat tongkatnya dan mulai naik melewati pagar pembatas di pinggir atap. Dari belakang, datang Jinmook menanyakan apa yang akan dilakukannya dan apakah benar ia tidak bisa melihat lagi. Yosul mengatakan ini semua salah Jinmook karena ibunya terus memaksanya bermain piano bahkan saat keadaannya buta sekalipun. Ia terus menyalahkan Jinmook karena dulu merendahkan ibunya. Yosul muak dengan kehidupannya dan akan bunuh diri. Ia mulai melepas pegangan tangannya dan mulai menjatuhkan diri. 이 모양 이 꼴이 됐는데도 피아노 치래. 윤유슬! Ternyata Casik menangkapnya. Casik sudah menduga kalau Yosul mau bunuh diri. Oleh karena itu, ia membawanya ke parkiran mobil, bukan ke atap gedung. Yosul pun marah-marah karena sudah menipunya. Casik mengatakan, kalau tidak enak rasanya ditipu. Maka dari itu, jangan pula menipu ibumu dengan pura-pura suka bermain piano. Ini bukan salah ibumu atau laki-laki itu. Ini salahmu yang tidak mau jujur pada dirimu sendiri. Casik pun langsung pergi dan meninggalkan Yosul dan Jinmook. Di perjalanan pulang, Casik menceritakan kepada ibunya tentang gadis yang ditemuinya hari ini yang hampir bunuh diri. Ternyata di luar hujan. Ibunya pun mengeluarkan payung, tapi payung itu malah lepas terus-menerus. Melihat itu, Casik tertawa terbahak-bahak sampai menitihkan air mata. Ibunya menatap putranya khawatir. Ia tahu alasan mengapa Casik tertawa keras hingga menangis. 괜찮아 나 엄마. 괜찮아. 저 우산이 꼭 내 꼴 같아서 야 쪽팔리게. Air mata Casik tumpah saat ibunya memeluknya. Ia terdengar putus asa saat bertanya apa yang akan ia lakukan sekarang, karena ia tak punya keahlian lain kecuali olahraga. Casik menangis terseduh-seduh, sang ibu tak bisa berkata apa-apa, hanya memeluknya dengan erat. Di rumah, Casik terus merenung dan mengurung diri di kamar. Sang ibu yang melihatnya pun tidak tega. Ibunya menunjukkan foto lamanya dengan seorang pria. Pria itu adalah ayah Casik. Ibunya menggoogling nama Hyun Myung-se dan menunjukkannya kepada Casik. Casik tak percaya melihat ayahnya adalah seorang pianis terkenal di Korea. Casik terperangah dan kembali bersemangat. Ia seperti menemukan lagi kelebihan baru dalam dirinya. Ia bertanya, apa ayahnya tahu tentang Casik? Ibunya menggeleng karena saat hamil, ia sudah putus dari Myung-se dan tidak memberitahunya karena Myung-se sudah terkenal. Dengan percaya diri, Casik mengatakan akan menjadi seperti ayahnya dan menemuinya. Casik berlari keluar rumah saking bahagianya. Di depan poster ayahnya, ia berjanji akan mulai belajar bermain piano menjadi pianis seperti ayah. Sehingga nanti ketika mereka bertemu, sang ayah akan bangga. Namun, berbeda dengan Yosul. Ia mengatakan kepada ibunya ingin berhenti bermain piano mulai sekarang. Ibunya tidak peduli, bahkan terus memaksa Yosul untuk bermain piano. Tapi kali ini, Yosul benar-benar mengatakan kalau ia tidak akan bermain piano lagi. Karena selama ini ibunya lebih mementingkan piano dibanding anaknya. Tidak pernah sedikit pun, Yosul tidak menuruti perkataan ibunya. Jadi, sekarang giliran Yosul memutuskan sendiri kehidupannya. Di video selanjutnya, Casik akan pindah sekolah ke SMU Seni Hanjo untuk melatih bakat barunya dalam bermain piano. Disinilah nantinya awal mula hubungan Yeon Yosul dan Casik akan terjalin. Jadi,
Support terus channel Queen Movie dengan cara like, komen, dan subscribe ya, supaya Queen lebih semangat upload videonya. See you!